Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا ورحمني ورحمكم. Masih di dalam kajian Samaratut Tafakkur, buah dari berfikir, dan masih pada poin pertama, yaitu bahwa berfikir adalah kunci yang membuka pintu segala kebaikan. Dan telah disebutkan dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, yakni bahwa berfikir ataupun merenungi itu tercakup dalam 5 hal. Berfikir itu buahnya adalah ilmu, dan buah berfikir serta ilmu itu adalah kondisi yang terjadi pada hati, dan buah dari kondisi yang tumbuh di dalam hati itu adalah tumbuhnya keinginan, dan buah dari keinginan itu adalah amalan. Dan berfikir itu, sehingga berfikir itu merupakan awal dan kunci bagi pintu segala kebaikan. Dan ini menyingkapkan bagi kita tentang karunia atau keutamaan berfikir dan kemuliaannya, dan bahwa berfikir itu merupakan afdalu a'malil qalbi, amalan hati yang paling utama dan paling bermanfaat. Manusia pasti berfikir dan harus berfikir, baik ia memikirkan sesuatu yang baik maupun yang jelek, yang buruk. Apabila dia palingkan keinginannya ataupun dia alihkan keinginannya kepada yang baik, maka dia akan banyak mendapatkan manfaat dan buah yang segera di dunia dan di akhirat, yaitu dengan manfaat yang tak terukur, yaitu dari kebaikan-kebaikan yang sangat luas, baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu telah berkata seorang dari salaf, tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin, bahwa merenung sesaat itu lebih baik daripada qiyam, yaitu melaksanakan sholat sepanjang malam. Karena sungguhnya berfikir itu dia akan memindahkan dari kondisi kematian kecerdasan, kematian intelektual kepada kehidupan kesadaran. Yakni orang yang berhenti berpikir, intelektualnya mati, artinya tidak berfungsi. Dan ketika dia berpikir, maka ia akan menghidupkan kesadaran di dalam dirinya. Dan berpikir itu juga dia yang akan mentransformasi dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang disukai, dari hal-hal yang tidak disukai dibenci kepada hal-hal yang disukai. Maknanya ketika seorang melakukan
berpikir, kegiatan berpikir dengan mendalam, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang dia sukai, yaitu kemudahan dan kebaikan yang dia inginkan akan tercapai dengan baik karena dilakukan dengan berpikir yang matang, mendalam, yang tentunya dengan dasar-dasar yang otentik juga. Dan juga akan berpikir itu akan mendorong seorang untuk menumbuhkan harapan-harapan yang besar dan yang baik, serta mendorong seseorang untuk bersikap lebih zuhud di dunia ini dan penuh dengan qanaah, yaitu nerimo. Orang yang berpikir itu dia akan berpikir yaitu dengan merenungi ayat-ayat Allah dan merenungi keagungan ciptaan Allah, akan mengalihkan seseorang dari penjara dunia kepada luasnya kehidupan akhirat, dan dari sempitnya kebutuhan kepada luasnya ilmu, dari penyakit syahwat serta keinginan-keinginan yang berlanjut atau keinginan kekal hidup di dunia ini akan berpindah kepada syifaul inabah, yakni hati yang sehat untuk kembali kepada Allah Ta'ala, watajafi an daril ghurur, serta dia akan mengosongkan dirinya dari keinginan-keinginan terhadap kehidupan yang menipu dunia ini. Maknanya orang yang berpikir dia yang hatinya sakit, dan hatinya sakit di sini atau dipenuhi syahwatnya dengan hal-hal yang batil serta keinginannya untuk kekal di kehidupan dunia ini, sehingga dia menjadi rakus tamak. Dia melakukan segala cara untuk bisa memuaskan nafsunya, keinginan-keinginannya yang rendah. Itu akan dibawa dengan berpikir itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengosongkan hatinya dari keinginan-keinginan yang rendah tadi, dari negeri yang penuh tipu daya ini, yaitu dari kefanaan. Juga berpikir itu akan menghilangkan seorang atau memindahkan seorang dari musibah kebutaan hati, ketulian dan kebisuan, kepada kenikmatan memandang, melihat, mendengar dan memahami isyarat-isyarat dan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni maknanya orang yang mau berpikir dia akan terbuka matanya ketika dia mau merenungi ayat-ayat suci Al-Quran dan mau merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang sebelumnya tidak pernah dia lihat akan dia tampak, akan tampak di matanya, akan terlihat. Apa yang sebelumnya tidak terdengar dia akan dengar, yaitu dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang biasanya yang tidak pernah dia ucapkan, maka dia akan ucapkan. Maknanya yang sebelumnya dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh hikmah, tapi dengan banyak berpikir dia akan berubah cara berbicaranya. Dia sehingga bisa melihat keagungan dari nikmat memandang. Dia gunakan matanya untuk merenungi keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gunakan pendengarannya untuk yakni mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran serta memahami segala apa yang berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meresapinya.
Dan seseorang yang berpikir dia akan dihilangkan dari penyakit-penyakit syubhat kepada dinginnya rasa yakin, dinginnya ataupun salju bagi dada. Maknanya hatinya akan terasa tentram, penuh dengan keyakinan, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan mengenai apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dada itu terasa adem, seperti dipenuhi dengan salju ataupun es. Dan orang yang memiliki keyakinan dan ia memiliki kelapangan dada dan kesejukan hati merupakan sumber dari segala ketaatan. Orang bisa mentaati segala perintah Allah ketika dia memiliki keyakinan terhadap kebenaran semua pemberitaan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu akan membukakan bagi semua ketaatan. Sebagaimana juga sumber dan pangkal dari segala kemaksiatan, yaitu kebalikannya memikirkan hal-hal yang jelek dan yang tercela, yaitu yang sifatnya duniawi dan syahwani. Yang demikian itu apabila syaitan itu mendapatkan bumi hati kosong dari bentengnya, lapangan hati itu kosong dari tamengnya, perisainya, sehingga syaitan akan menuangkan di dalam hati itu benih-benih keraguan-raguan terhadap kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syaitan akan menuangkan di dalam hati seseorang yang hatinya kosong daripada agama, daripada perenungan terhadap kebenaran-kebenaran ilahi dan kebenaran-kebenaran nabawi, maka akan dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang rendah yang akan merusak hatinya, sehingga akan melahirkan segala keinginan dan dorongan-dorongan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'muru biya dunya wala akhirah, sehingga tidak memberikan kebaikan bagi dunia maupun akhiratnya. Kosong dari manfaat, yaitu ketika seorang hanya berpikir duniawi dan dia lepas daripada bimbingan ayat-ayat suci Al-Quran maupun sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila syaitan itu mendapati bumi hati itu telah ditaburi dengan benih-benih, yaitu kesibukan pemikiran yang baik, artinya orang itu diisi dengan berpikir yang positif, memikirkan, merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang makru'ah yaitu seperti ayat-ayat suci Al-Quran ataupun yang masyhudah yaitu yang disaksikan, yakni dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang baik seperti ini, syaitan akan terpental dan tidak memiliki ruang ataupun celah untuk bisa masuk ke dalam hati seseorang. Demikian pula orang yang akidahnya, yakni hatinya dipenuhi dengan akidah yang benar yang selalu dia perbaharui, keimanan yang selalu dia perkuat, dan akhlak yang terpuji serta mulia yang selalu melekat menjadi bagian dari sifat watak, maka sungguhnya syaitan tidak akan mendapatkan pintu masuk ke dalam hati ataupun tidak ada tempat untuk dia menabur benih-benih keraguan-raguan dan kemaksiatan. Karena tujuan yang diinginkan oleh syaitan adalah menumbuhkan
kekacauan di dalam hati mengenai kebenaran-kebenaran ayat suci, kekaburan dan juga keraguan-raguan, serta banyaknya pemikiran-pemikiran yang liar, yang tidak terbimbing, sehingga manusia itu akan selalu mempertanyakan kebenaran yang sudah ada. Jadi berpikir itu ada berpikir positif dan berpikir negatif. Berpikir positif adalah yaitu merenungi ayat-ayat suci Al-Quran dengan bimbingan wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi, dan juga apa yang diajarkan oleh para sahabat dari apa yang mereka terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu terbimbing. Adapun pemikiran yang ia liar, yaitu dia berpikir agama dengan akalnya, sehingga segala wahyu itu tidak direnungi sebagaimana yang semestinya, dan ini menyebabkan timbulnya kekacauan berpikir dan keraguan-raguan, serta banyaknya muncul pemikiran-pemikiran negatif yang membuat hati semakin jauh dari kebenaran. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka dari sini tampak jelas bahwa modal utama, pangkal Ra'sul Amri, pangkal ataupun puncak daripada pengamalan agama dan tiangnya, yaitu pangkal daripada agama dan tiangnya dalam masalah ini adalah dalam masalah keselamatan agama seseorang, akidah seorang adalah dengan mendawamkan berpikir, yaitu selalu melakukan aktivitas berpikir yang dilandasi dengan kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah, sehingga berpikir positif dan ayat-ayat suci itu akan menguasai hatinya, memenuhi hatinya, menyibukkan hatinya, dan juga menyibukkan berpikirnya hanya pada apa yang positif yang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mensandarkan dirinya kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terbimbing, sehingga apa yang akan disampaikan selalu bersandar kepada apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun perkataan para salaf, sehingga di dalam segala aktivitas, dalam pola kehidupan, dalam beraktivitas bermuamalah, bahkan di dalam berniaga, sehingga itulah yang mereka para salafus saleh lakukan dalam kehidupan mereka, terutama para sahabat Nabi yang mulia. Di dalam beramal selalu bersandar kepada apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berusaha meniru dan meneladani segala tingkah laku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang ada di dalam hatinya adalah, yakni ruang yang ada dalam hatinya dipenuhi dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka apabila makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu menempati, yakni ruang hati yang digunakan untuk berpikir, wahyal ghalibah alaihi, kemudian makna-makna pesan-pesan Al-Quran ini yang menguasai hatinya, bihaitsu yasiru ilaiha mafza'ahu, sehingga Al-Quran ini menjadi tumpuannya, menjadi sandarannya. Tamakkana hina idzin al-iman fi min qalbi, sehingga iman itu saat itu dia akan bersemayam di dalam hatinya. Ketika iman bersemayam di dalam hatinya, yakni duduknya iman di atas kursinya, sehingga dialah yang menjadi raja yang mengatur segala aktivitas diri hamba itu.
Dialah yang akan ditaati oleh seluruh anggota tubuh dan juga yang dohir maupun yang batin. Seketika itu pula lah perilakunya akan istiqomah dan jalan kebaikan dan kebenaran itu terang bagi dirinya, dan ia akan selalu tenang dan lurus di dalam menjalankan pola hidupnya. Dia akan merasa terkena seperti terhempas oleh angin yang lembut yang selalu meniup ataupun bertiup mengenai dirinya. Sejuk hidup itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml ayat 88, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahi alladzi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang itu engkau melihat gunung-gunung itu kau kira ia adalah benda mati yang tidak bergerak. Tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marrasa, pada hakikatnya gunung itu ia berjalan pelan seperti berjalannya awan yang kita pandang dari darat. Kita kalau melihat awan itu berjalan pelan. Sedemikian pula gunung itu hakikatnya dia berjalan bergerak. Wa hiya tamurru marras sahab, seperti bergeraknya awan. Sun Allah alladzi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah yang Allah menciptakan segala sesuatu dengan teliti dan dengan sempurna. Innahu khabirum bima taf'alun, sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan teliti, dengan sampai kepada yang kecilnya terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Maknanya ketika seorang sudah dipenuhi dengan renungan-renungan ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi maupun peristiwa-peristiwa yang ada di alam, dan kita mau merenungi seperti informasi Allah Subhanahu wa taala bahwa gunung itu berjalan, dia bergerak seperti bergeraknya awan, menunjukkan ia bergerak meskipun sangat lambat. Maka kalau kita mau meneliti ayat ini dengan kenyataan, maka akan kita dapati kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala ini. Tentunya dengan ilmu, ilmu yang terkait dengan masalah bumi dan seterusnya. Ini poin pertama, bahwa berpikir itu akan membuahkan segala kebaikan. Karena berpikir itu dia adalah kunci yang digunakan untuk membuka segala kebaikan dunia maupun akhirat. Yang kedua, bahwa berpikir itu dengan berpikir yang baik, memikirkan, merenungi ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, serta merenungi tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah pada penciptaannya, itu akan melahirkan ta'dimal ma'bud, yaitu sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu sudah mengagungkan Allah, maka dia akan menahan dirinya dari melakukan yang tidak patut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berkata Bishr ibnul Haris, "Lau tafakkaran nasu fi 'azamatillah lama 'asawullaha." Seandainya manusia itu mau berpikir, mau merenung, niscaya merenungi tentang keagungan kemuliaan Allah, niscaya tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Artinya akan sangat sedikit sekali dia terjatuh kepada kemaksiatan. Itu pun dilakukan dengan tanpa diniatkan atau disengaja. Ini disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam Al-Hilyah. Maka sungguhnya seorang hamba apabila dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dirinya, mengawasinya,
Apabila perasaan itu meresap dan kuat di dalam hatinya, dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu Allah maha keras siksanya, maha pedih siksanya, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada hambanya yang bermaksiat. Maka bila itu yang tertanam, maka dia tidak akan berani bermaksiat, karena dia mengetahui dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang khusyuk, yang menundukkan hatinya kepada Allah. Dia mengetahui dengan pengetahuan orang-orang yang ia benar dan jujur di dalam ketundukan dan ketaatannya kepada Allah. Dan yang demikian itu, apabila dia mengetahui dengan ilmu yang seperti itu, akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan senantiasa menjaga muraqabahnya Allah, baik dikala dia sendiri maupun dikala dia berada di tengah khalayak manusia. Akan menumbuhkan selalu dorongan untuk kembali kepada Allah, yaitu dengan introspeksi diri dan memperbaiki kekurangan serta beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia yastauhishuna minal khalqi, dia akan selalu merasa asing di tengah khalayak manusia. Wala ya'nasuna illa bihi, dia hanya merasa tenang, tentram, damai dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam perenungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan berserah diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya. Dan dia tidak akan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan lari mendekat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena ma'rifat kepada Allah itu ada dua jenis. Yang pertama ma'rifatu iqrar, yaitu mengenal Allah dengan menyatakan, membenarkan, meneguhkan. Wa hiya allati tastaraka fiha an-nas, dan ma'rifat yang seperti ini ada pada semua manusia. Baik manusia itu yang albir, yang berbakti, maupun yang dia pendosa, yang taat maupun yang bermaksiat. Ini ma'rifatu iqrar, mengakui Allah itu ada, mengakui Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, mengakui Allah yang menciptakan dirinya, yang memberi rizkinya dan sebagainya. Ini semua makhluk mengetahui itu, mengakuinya. Yang kedua, ma'rifatun tujibul haya'a minhu wal mahabbata lahu wa ta'alluqal qalbi bi wa syauqa ila likai wa khasyata wa inaba ilaihi fa ya'nasu bi wa yafirru minal khalqi ilaihi. Suatu pengetahuan, yaitu mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah, mengenal Allah, yang akan mengharuskan dirinya, yakni yang betul-betul mendorong dirinya untuk tumbuh rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tumbuh rasa cintanya kepada Allah, ketergantungan hatinya hanya kepada Allah, kerinduannya ingin berjumpa dengan Allah, rasa takut dengan dibarengi pengagungan kepada Allah, dan akan selalu terdorong untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia merasa nyaman, damai, tentram, senang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalam pengertian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berpaling dari manusia, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah al-ma'rifatul khalisah, inilah ma'rifat yang sejati, ma'rifat yang murni. Dan manusia di dalam ma'rifat ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya tingkatannya. La yuhsi illa alladhi arrafahum bihi binafsihi, dan tidak ada yang menjangkau, mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu alladzi arrafahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengenalkan mereka terhadap dirinya. Maknanya kadar makrifat seseorang satu dengan yang lainnya itu berbeda.
maka segala akibat baik daripada ma'rifatnya kepada Allah antara satu dengan yang lain pun bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala a'rafun nas billah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mengenal Allah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Yakni Nabi mengatakan, sungguh aku tidak dapat menghimpun segala sanjungan dan pujian kepadamu ya Allah, sebagaimana engkau menyanjung memuji dirimu. Yakni manusia di dalam mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah antara satu dengan yang lain tergantung dengan ma'rifatnya kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membukakan bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam yakni pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa Nabi ucapkan ketika di dunia, yang nanti di akhirat. Maknanya nanti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, maka Nabi akan datang di bawah arsy Allah, akan bersujud dan akan memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah Nabi kenal di masa hidupnya di dunia. Pujian-pujian dengan nama-nama Allah terindah, sebagaimana itu disebutkan dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan setiap nama yang ia adalah namamu yang engkau namai dirimu dengan nama itu. Bikul ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka, dengan nama au anzaltahu fi kitabika, dengan setiap nama yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu, yaitu nama-nama yang Allah kenalkan kepada kita yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran maupun yang terdapat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqika, atau dengan nama-nama yang engkau hanya ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Yang itu menunjukkan tidak terhingganya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi dengan pernyataan Nabi awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang engkau simpan di alam gaibmu, di alam gaib yang ada di sisimu. Maknanya ada lagi nama-nama yang tidak pernah dikenal oleh makhluk yang jumlahnya tak terhingga, yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap nama dan sifat-sifatnya. Karena nama Allah adalah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya sekedar sebagai identitas sebagaimana layaknya nama pada manusia. Kita ini kalau diberi nama, memberi nama ya hanya sebagai identitas, meskipun maknanya baik, tapi tetap saja tidak mencitrakan sifat dari orang yang diberi nama. Namanya misalnya Muhammad, makna Muhammad adalah terpuji. Akan tetapi orang yang bernama Muhammad tidak selalu dia terpuji, karena nama bagi manusia hanya sebatas identitas. Tapi nama bagi Allah Subhanahu wa taala ia adalah nama hakiki dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah itu bernama Ar-Rahman Ar-Rahim dan memiliki sifat rahmah, yaitu sifat kasih sayang yang meliputi kasih sayang di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, walihadil ma'rifati babani wasi'ani,
Pada makrifat yang kedua ini terdapat dua pintu yang luas, yaitu apa? Babut tafakkur wa ta'ammul fi ayatil Qur'ani kulliha. Pintu untuk memasuki ruang berfikir dan berenung pada ayat-ayat Allah seluruhnya, tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat suci yang dibacakan yaitu Al-Quran, dan juga ayat-ayat yang bermakna tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaan alam semesta ini. Wal fahmil khasi'anillahi wa rasulih, dan juga memahami secara khusus mengenai Allah Subhanahu wa taala, atau mengenai hal-hal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu memahami secara khusus yang bersumber dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini pintu pertama, yaitu pintu merenungan, pintu berfikir dan merenungi ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga segala hal yang berasal dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-babu tsani, pintu yang kedua, at-tafakkuru fi ayati al-masyhudah, yaitu secara khusus merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat kita saksikan dengan indera kita. Wa ta'ammulu hikmatihi fiha wa qudratihi wa lutfih, serta merenungi hikmah di balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ciptaannya ini, alam ini, serta merenungi kekuasaan dan kelemah lembutan Allah tabaraka wa taala, merenungi ihsannya Allah, kebaikan Allah kepada hambanya, merenungi keadilan Allah Subhanahu wa taala, merenungi, mentadaburi, yakni sikap adilnya Allah kepada semua hambanya di dalam memberikan bagian yang Allah berikan kepada hamba. Dan puncaknya, jima'u dzalika, puncaknya adalah al-fiqhu fi ma'ani asma'ihil husna, memahami makna-makna yang terkandung dalam nama-nama Allah yang terindah, wa jalaliya wa kamalia, yang maha mulia, yang maha sempurna nama-nama Allah itu, wa tafarrudihi bidzalika, dan Allah memiliki nama-nama yang berbeda dengan semua yang ada pada makhluknya, yaitu tadi bahwa nama-nama Allah adalah sifat bagi Allah yang sempurna, yang sesuai dengan keagungan Allah. Sedangkan pada makhluknya, maka semua sifat yang ada pada makhluk semuanya terbatas dan lemah dan kurang dan tidak sempurna. Apa yang sempurna pada manusia? Tidak ada. Kasih sayang manusia selalu ada lawannya, yakni sifat dari tidak kasih sayang. Sifat apalagi? Semua sifat pada manusia, meskipun sifat itu baik, tapi terbatas, tidak sempurna. Beda dengan Allah, semua sifat Allah, nama-nama Allah sempurna. Dan juga termasuk puncak daripada pintu tafakur ini adalah ta'alluqiha bil khalqi wal amri, yakni ketergantungan, memahami mengenai keterikatan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, makhluknya, dan juga dengan perintah-perintahnya. Maka sehingga seseorang itu betul-betul dia faqihan fi awamirihi wa nawahihi, benar-benar memahami perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Faqihan fi qada'ihi wa qadari, dia betul-betul faham mendalam tentang keimanannya tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Faqihan fi asma'ihi wa sifati, sehingga dia benar-benar memahami secara mendalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Faqihan fil hukmi ad-dini syar'i, dan dia benar-benar faham secara mendalam dan meresap berkaitan dengan hukum agama yang disyariatkan. Dia tahu mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan seterusnya.
wal hukmil kauniyil qadari, dan dia benar-benar memahami secara mendalam dan melesat tentang hukum alam, yaitu hukum kauni qadari, hukum alam yang berjalan sesuai dengan takdir yang telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Orang yang sudah memiliki hal yang serupa ini merupakan karunia. Apa yang dimiliki oleh orang dengan sifat-sifat seperti ini, maka itu sebuah karunia yang Allah hanya memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah zat yang memiliki karunia yang agung. Maknanya apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa ketika seseorang itu memasuki dua pintu tafakur, dua makrifat, yaitu makrifat Allah yang khusus, yang murni, yaitu makrifat yang kedua, yaitu masuk kepada pintu tafakur dan ta'ammul, mentadabburi, merenungi, meresapi, menghayati, mencoba memahami dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga penciptaan Allah terhadap alam semesta, maka dia akan mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan, sebaik-baik makrifat, dari mulai mengenali nama-nama Allah yang maha sempurna, maha indah, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi sempurna, yang itu akan memberikan dampak, yaitu pemahaman yang mendalam terhadap seluruh apa yang diajarkan agama ini di dalam kitab sucinya. Dan orang yang sudah bisa seperti ini, maka tingkah lakunya bisa dikatakan tingkah laku yang selalu terbimbing dengan kitab suci Al-Quran dan dengan sunnah Nabi SAW, dengan mengikuti pola atau cara beragamanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu manhaj para salafus saleh. Hadza wa naktafi, wa insyaallah masih ada ketiga, keempat, kelima, dan juga ini agak banyak manfaat dari tafakkur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, yakni yang berikutnya nanti, annahu yurisul hikmah wa hayatal qalbi, bahwa tafakkur itu akan mewariskan hikmah, mewariskan kebijaksanaan, kearifan pada diri seorang, dan juga akan mewariskan hidupnya hati, menjadikan hati itu hidup selalu. Hadza naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.